Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Bunda, sehat semuanya Bun? Alhamdulillah Masya Allah hari ini ada di Tangerang. Seperti biasa kita di kajian hati akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Hilman. Udah ada Ustadznya di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nanti juga bunda-bunda di sini boleh tanya jawab langsung ke Ustadz dan kita akan doa bersama. Yang pertama judul kita hari ini adalah ketika hati terasa hampa, Al-Quran obatnya, Masya Allah. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk Ustadz langsung memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketika hati terasa hampa, Al-Quran adalah obatnya. Al-Quran itu penguat untuk hati yang lemah. Al-Quran itu obat untuk setiap rasa sakit yang ada dalam hati kita. Ketika Al-Quran dibacakan, maka Al-Quran akan jadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka setiap ayat Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat penyelamat ketika nanti hari kiamat. Orang yang dekat dengan Quran maka kuat hidupnya. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka terjaga hari-harinya. Sebaliknya, orang yang jauh dengan Al-Quran, dia mudah rapuh, mudah terjatuh, lemah, gelisah, resah. Kenapa? Karena jauhnya dia dengan Al-Quran. Maka seberapa dekatnya diri kita dengan Allah tergantung seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran. Al-Quran didengarkan jadi rahmat. Al-Quran dibacakan jadi syafaat. Al-Quran diamalkan jadi penguat. Bahkan kita tahu ada surat-surat yang ketika dibaca akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Misal, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari di waktu pagi, maka akan dimudahkan rezekinya. Kemudian dia baca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Barang siapa yang baca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, maka Allah akan mudahkan dari setiap kesulitannya. Bahkan ketika malam dia membaca surat Al-Muluk, surat Tabarak, 30 ayat. Barang siapa yang membaca surat Al-Muluk setiap malam sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kuburnya. Al-Quran itu adalah kekuatan, betul? Apalagi bagi perempuan yang sering rapuh, betul? Perempuan yang sering punya prasangka, resah gelisah, maka jangan jauh dari Al-Quran. Karena perempuan yang dekat dengan Al-Quran akan membuat dia terjaga dalam hidupnya. Al-Quran yang hadir dalam hidupnya perempuan akan menjadikan perempuan itu tangguh dan kuat menjalani hidupnya. Maka bunda sayang, ketika terasa hampa, jadikanlah Al-Quran sebagai obatnya. Ketika hidup sedang merasa kosong, sedang merasa berat menjalaninya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai penguatnya. Ketika semua bingung, semua bimbang,
maka jadikan Al-Quran sebagai jawabannya. Dan percayalah, ketika nanti bunda kembali kepada Allah, Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita. Bahkan disebutkan seseorang akan menempati surga tangga yang mana, tergantung bacaan Al-Quran yang dia baca ketika hidupnya di dunia. Semua pertanyaan, semua kegelisahan, ternyata ketenangannya ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang tidak dijawab dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk hambanya yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bunda, kajian hati. Ada satu pertanyaan yang bikin saya penasaran Ustadz. Iya. Fenomena yang terjadi sekarang ini kita baca Qurannya lewat handphone. Gimana hukumnya Ustadz? Benar nggak Bun? Iya, itu adalah kemudahan dan anugerah yang harus kita syukuri, betul? Kita bisa baca Quran dengan gadget kita, melalui HP kita. Boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Itu kemudahan yang Allah hadirkan untuk kita. Tapi kalau ada pertanyaan lebih afdol yang mana? Lebih utama yang mana? Tentu membaca Al-Quran melalui mushaf itu lebih afdol, lebih utama. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Dan sekarang langsung aja kita kasih kesempatan untuk yang mau tanya langsung sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Mbak warahmatullahi Zizi. wabarakatuh. Saya jauh perjalanannya ke sini Ustadz. Saya dari Pontianak. Bermulanya dari pernikahan. Pernikahan saya Allah jodohkan dengan seorang laki-laki yang saya kenal baik, bertanggung jawab, hormat kepada orang tua saya gitu kan ya. Sampailah kita dikarunia Allah seorang anak laki-laki yang soleh. Di usia 5 tahun pernikahan kita sampai dengan 5 tahun kita selalu saja mendapat ujiannya finansial Ustadz. Finansial tapi alhamdulillah komunikasi kita baik, saling support sampai pada akhirnya saya terpaksa harus dipulangkan ke rumah orang tua saya di Pontianak karena kondisi finansial dan pada saat itu mantan suami izin untuk bekerja di sebuah kota. Sebenarnya tidak ada kebencian di hati saya Ustadz gitu. Cuman saya sebagai wanita dengan segala kekurangan saya harusnya saya mendapatkan hak untuk diperlakukan baik gitu Ustadz. Tiba-tiba saya ditalak lewat WA. Tanggal 28 Juni 2023 itu dalam kondisi saya sedang berpuasa karena besoknya Idul Adha. Karena saya berpuasa jadi saya nggak balas WA-nya gitu kan. Jadi saya biarin aja sampai malam baru saya konfirmasi ada apa begini-gini. Kita bicara dengan baik Ustadz, dia sampaikanlah unek-uneknya, ketidakpuasannya selama berumah tangga dengan saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya hanya minta izinkan saya kembali ke orang tua saya, izinkan ketemu sama orang tua saya, kembalikan saya dengan baik-baik gitu. Qadarullahi Ustadz, tanggal 3 Juli semua rencana Allah memang udah mengaturnya. Ternyata beliau itu sudah menikah dengan sang perempuan itu di tanggal 29 Juni keesokan harinya. Pernikahannya kalau saya nggak salah pernikahan siri gitu ya. Dan yang menjadi kerisauan saya kan tidak mungkin mereka pada saat itu menikah langsung bertemu langsung menikah. Pasti kan sudah ada perkenalan sebelumnya gitu kan. Sampailah saya menuntut hak saya gitu kan, tolong ceraikan saya dulu. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga public figure Kak Zizi. Saya sampaikan tolong kalau misalnya saya belum selesai masa perceraian saya, tolong hargai karena saya punya anak dan keluarga. Tapi terus diposting kebersamaannya sehingga saya merasa sangat nggak nyaman. Akhirnya saya speak up gitu kan, akhirnya saya speak up.
Intinya sih sebenarnya Ustadz, saya pada akhirnya berdamai dengan perceraian itu gitu ya. Kata-kata yang menguatkan saya waktu itu di saat saya sampaikan kepada orang tua saya, "Pa, Ma, saya ditalak," gitu. Papa dan Mama saya bilang, "Ya sudah, surgamu kita ambil kembali," gitu. Karena kan surganya perempuan di orang tua ya Ustadz. Tadinya surga saya di kaki suami, saya kembalikan ke orang tua. Papa saya tuh selalu menanti Ustadz. Menanti kapan orang ini datang ke rumah, berbicara, mengembalikan sebagaimana baiknya dia meminta saya dulu gitu kan. Sampai Lebaran hari ketiga, papa saya ngomong, tapi nggak pernah ngomong sama saya, ngomongnya sama orang tua saya, Mama. Kenapa ya si A kok nggak datang? Apakah si A nanti Lebaran datang ke Pontianak atau enggak gitu kan? Akhirnya qadarullahi Ustadz, ayah saya berpulang. Ayah saya sakit selama kurang lebih 6 bulan, mungkin kepikiran karena saya anak perempuan satu-satunya. Ayah saya berpulang, gimana ya Ustadz, tempat saya bersandar selama ini, tempat yang saya rasa saya bisa aman saat disakiti gitu ya. Saya bertanya-tanya gitu, saya salah apa sampai diperlakukan kayak begini. Kalaulah memang selama pernikahan salah saya, apakah orang tua saya punya salah? Tolong hargai itu gitu. Dan Ustadz, saya yang menjadi ketidaktenangan hati saya merasa menjadi penyebab papa saya meninggal Ustadz. Dan saya dihantui rasa itu sampai sekarang. Karena keinginan dia dipertemukan dengan mantan suami saya untuk dibicarakan baik-baik. Dan saya mohon Ustadz minta doanya, dan mungkin dalam kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa saya sudah memaafkan semua pihak Ustadz. Bunda, tidak ada rumah tangga yang ingin berakhir dengan perpisahan. Dari awal kita berumah tangga pasti inginnya rumah tangga ini langgeng, betul? Pasti inginnya rumah tangga ini panjang. Tapi apa daya, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali semua atas izin Allah. Maka Mbak Atika, cara mengobati hati atas semua yang telah terjadi, serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Mungkin jalannya harus berpisah. Mungkin harus melalui fase ini. Sehingga Mbak Atika bisa lebih dekat sama Allah. Kadang cara Allah mencintai seorang hamba itu, justru Allah hadirkan luka di hati hamba agar hatinya terbuka. Yang kedua, tentu kalau ditanya bagaimana sikap suami yang seperti itu, tentu jawabannya zolim sekali. Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian mohon maaf, mengatakan kalimat cerai, bahkan lewat WhatsApp. Dan yang paling menyakitkan, hari ini baru bilang cerai, besoknya sudah menikah dengan yang lain. Dan Mbak Atika belajar melepas dengan ikhlas semua apapun yang pernah menyakiti kita. Untuk apa menangisi lagi orang yang pernah menyakiti kita? Setuju? Terlalu berharga hatimu hanya untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Kadang kita harus melepasnya agar hati yang bening ini diisi lagi dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang sudah kembali, doakan. Percayalah, ayah juga tidak akan pernah ridho kalau anak perempuannya tersakiti, betul? Sekarang Mbak Atika melangkah lagi, berjalan lagi, tatap masa depan dengan penuh kebaikan, betul? Tutup yang sudah berlalu, tatap apa yang sedang Allah siapkan ke depan. Dan biasanya perempuan yang sudah tersakiti dan dia bangkit kembali, dia akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apa yang telah hadir dalam hidupnya. Amalkan doa ini agar kita
mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang pernah hilang dalam hidup kita. Kita baca doanya, Aa sekali, Bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah pergi meninggalkanku dengan ganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Ini doanya Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya, yang kemudian Allah gantikan suaminya Ummu Salamah dengan laki-laki terbaik di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang telah hilang dan pergi Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Titik terendah aku pada saat terjadinya perceraian itu adalah di saat memang aku sendiri diceraikan tanpa ada diskusi sebelumnya sebenarnya. Tanpa ada diskusi sebelumnya, tiba-tiba diceraikan, dan kemudian 1 hari setelah menceraikan aku, yang bersangkutan sudah menikah lagi gitu. Satu kata yang sampai sekarang mungkin jadi penenang, tapi sekaligus kayak luka terdalam aku. Di saat papaku bilang, "Adek," aku dipanggil adek, "Adek sudah kembali ke papa." Berarti sekarang tanggung jawab adek kembali ke papa. Itu jadi sebenarnya aku belum sempat membahagiakan papa sih mungkin ya. Aku mencari ketenangan dari banyak guru, dari aku memperbaiki diri. Nah, memang AA ini adalah salah satu sosok ustadz yang menyampaikan gitu ya, menyampaikan solusi, menyampaikan kalimat-kalimat Allah itu dengan cara yang lembut gitu ya, yang masuk ke dalam hati dan kita mudah memahaminya gitu. Makanya aku jauh dari Pontianak, aku datang ke sini untuk menemukan ketenangan hati. Karena untuk membesarkan anak-anak, seorang ibu harus waras dan hatinya tenang menurut aku.